Di tahun 2016, ceritanya ada seorang cowok, namanya kita sebut aja Agas. Dia ini umurnya 20-an saat itu. Nah, dia tuh lagi ikut sebuah acara kantor. Acaranya ini ngedaki gunung. Nah, acara ini tuh gabungan grup beberapa anak perusahaan di kantornya Agas. Mereka ini naik gunung perahu. Nah, dari 30-an orang peserta, itu tuh dibagi ke 4 tim. Jadi, satu tim tuh isinya 8 orang, masing-masing didampingin sama 2 ranger. Karena udah dibagi jadi 4 tim, nah, tim ini tuh dijarakin 20 menit buat naik ke atas. Biar nanti pas sampai di pos itu nggak numpuk orangnya. Jadi tim 1 naik, 20 menit kemudian tim 2, gitu seterusnya. Nah, durasi nanjak sampai puncak itu sekitar 4 jam, dan ada 4 pos buat sampai ke puncak. Jam 12.30 malam, tim 1 mulai nanjak tuh, karena kayaknya ngejar sunrise. Suasana gunung itu dingin dan kabut tuh lumayan tebal. Setelah udah setengah jalan ke pos 1, di tim 1 ini, ada peserta yang jalannya paling depan. Itu tuh bilang, "Oh, itu di depan ada yang ngelambai-lambai. Bentar lagi kita istirahat aja di depan." Di situ dia ngomong karena dia ngelihat di jarak sekitar 100 meteran di depan itu kayak ada pendaki beberapa orang terus ngelambai-lambai ke arah mereka, ke arah tim 1. Tapi bukan dari bagian perusahaan itu kan? Bukan, kayak pendaki lain aja. Oh. Udah tuh mereka nanjak-nanjak ke arah sana, tapi kok rasanya nggak sampai-sampai. Malah makin ngejauh tuh orang yang ada di depan mereka. Bahkan pas sudah sampai di tempat mereka lihat orang-orang yang ngelambai tadi, itu tuh malah kosong, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka berhenti dulu tuh 5 menitan di situ. Nah, pas lagi berhenti, ada salah satu peserta yang tiba-tiba dia nyamperin si Agas. Dia bilang, "Sumpah, tadi gue ngedenger ada suara anak kecil cekikikan dari arah belakang gue." Udah 2 tuh kejadian aneh yang dirasain sama Agas dan timnya. Tapi tiba-tiba ada salah satu temannya Agas ini, sebut aja namanya Mas Burhan. Dia bilang, "Udah nggak usah dipikirin." Yang mana si Agas ini tahu kalau Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngerasain lah makhluk halus. Singkat cerita, mereka menuju pos 2 nih dari pos 1. Tapi karena kelompok 1 ini isinya banyak ibu-ibu, ya si ibu-ibu ini ngeluh capek. Sampai akhirnya mereka tuh kebalap sama tim 2. Dan akhirnya tim 1 dan tim 2 ini nanjak bareng. Dan di jam 3 kurang 10 pagi mereka sampai tuh di pos 2. Tim 1 dan tim 2 istirahat di situ agak lama. Karena dari tim 2 tuh ada yang kakinya terkilir. Namanya sebut aja Panova. Dia tuh umurnya 50 tahunan. Dia posisinya manajer lah, udah agak-agak tinggi gitu. Dan si Panova ini itu satu anak perusahaan yang sama kayak Agas. Jadi satu kantor, kenal lah mereka. Akhirnya dibuatlah satu tim baru, kayak tim emergency gitu loh, yang isinya 5 orang. Panova yang kakinya terkilir, Agas yang emang satu perusahaan sama Panova, makanya dibantuin, Mas Burhan yang orang pintar tadi, Ranger Galih sama Ranger David. Ya udahlah, mereka lanjut aja jalan ke atas sambil komunikasi ke bawah terus. Nah, di tengah perjalanan itu, Agas tuh ngedenger ada sayap-sayap suara kayak, "Tolong, tolong, sakit." Agas tuh nengok ke Panova kayak ngode, "Bapak denger juga nggak?" gitu. Dan dari raut mukanya Panova tuh kayak, "Iya, gue juga denger." gitu. Tapi mereka berdua tuh nggak berani ngomong apa-apa. Dan bukan cuma karena ada suara minta tolong ya, tapi sumber suaranya itu dari tebing gunung, yang mana itu jurang. Nggak mungkin dong ada suara orang. Lagi-lagi di situ Burhan cuma bilang, "Udah nggak usah ditanggepin, jalan terus aja." Nah, beda sama Burhan yang kelihatannya tenang banget, Ranger Galih ini gelagatnya tuh gelisah banget. Ditambah makin mereka nanjak, hatinya Galih ini makin keresek-keresek gak jelas. Padahal dia ranger ya? Padahal dia ranger, Muy. Nah, Panova tuh sadar Galih tuh gelisah dan kelihatan kayak gak jadi ranger yang terpercaya lah. Panova nanya ke Galih, "Mas, ini ada apa ya sebenarnya?" Sambil rada-rada gelisah, Galih tuh jawab, "Tenang-tenang Pak, cuacanya emang kurang bagus, tapi kita tetap waspada aja, kita jalan terus aja ya Pak ya." Tapi Panova malah marah-marah. Dia tuh ngerasa kayak Galih tuh nyembunyiin sesuatu gitu. Panova tuh sampai teriak-teriak ngeluarin kata-kata kotor di situ, Muy. Dan di situ Burhan coba nenangin Panova. Dan akhirnya di situ Galih ngasih tahu lah, dari tadi dia juga ngerasa banyak hal yang aneh. Dia juga denger tuh suara-suara yang minta tolong itu. Akhirnya Galih nyaranin buat, yaudah kita cari tempat yang agak aman aja buat kita tuh berhenti gitu.
Karena di situ tuh udah bener-bener nggak ada lagi info yang diterima lewat HT. Dicoba ngomong ke basecamp juga nggak ada yang nyaut. Singkat cerita, posisinya tuh masih di tengah-tengah antara pos 2 dan pos 3. Itu jam 4.15 pagi. Mereka berhenti di satu spot yang mereka bisa duduk-duduk dan ada beberapa pohon lah di situ. Agas mau pipis. Dia agak jalan menjauh dari 3 orang temennya. Setelah pipis, Agas balik lagi nih ke tempat 3 orang temennya itu. Tapi pas Agas lewat di depan Ranger Galih, tiba-tiba kakinya Agas tuh dipegang sama si Galih ini, dicengkram kenceng. Dan tiba-tiba dalam keadaan matanya merem, Ranger Galih ini ketawa. Dia kemasukan. Iya, dan suaranya suara cewek, Muy. Nat. Agas gak bisa lepasin kakinya dan dia tuh udah takut banget di situ. Tapi tiba-tiba Galih malah ngomong, "Aduh, sakit. Tolong. Tolong saya." Di situ tuh mereka bertiga udah tahu Ranger Galih pasti kesurupan. Si Burhan yang emang ya tadi gue bilang bisa dan ngerti, akhirnya dia coba komunikasi sama makhluk apa sih yang ada di dalam Galih ini. Dia bilang, "Permisi, kamu siapa?" Tapi si Galih ini tetap ngomong, "Tolong, tolong, sakit." Burhan nanya lagi, "Anda yang tadi teriak minta tolong di bawah, Anda siapa? Sakit apa?" Tiba-tiba suaranya Ranger Galih ini berubah jadi berat dan agak serak. Terus dia ngomong gini, "Saya Angki. Kami semua di sini menderita." Anjing. Burhan nanya terus, "Kenapa kalian menderita? Kalian kenapa ada di sini?" Ini kerasukannya lebih dari semakhluk berarti. Iya, Muy. Bangsat. Terus tiba-tiba si Panova yang tadinya duduk itu berdiri, terus megang pundaknya Agas, kayak makin ketakutan gitu. Terus si Galih yang tadinya berhadapan sama Burhan ini, itu nengok ke arah Agas dan Panova, terus bilang, "Kami ada di sini menderita karena kamu, Nova," sambil nunjuk ke arah Panova. Serem banget.